Shalom, shalom, shalom. Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa Bapak Saudaraku, bangsa kita, negara kita, Indonesia 79 tahun diberi anugerah, diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk menikmati kemerdekaan. Walaupun dalam perjalanan sampai usia 79 tahun ini tidak mudah, namun kita sebagai warga yang dilahirkan, bahkan kita mengabdi atas Indonesia ini, kita memang sepatutnya lah untuk selalu berdoa supaya Indonesia boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Ya, mulai mengalami satu kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah harapan kita semua Bapak Saudaraku. Kita juga patut bangga memiliki bangsa Indonesia, dilahirkan di Indonesia. Karena salah satunya Bapak Saudara, Indonesia memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Bahkan lebih tepatnya memiliki 1340 suku bangsa. Ya, kemudian 742 bahasa menurut Badan Pusat Statistik. Itu pun dalam penelitian di tahun 2010 Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin banyak perkembangan dan kemajuan. Dan kita tentunya sangat terus memiliki antusias ya. Kita memiliki rasa optimis bahwa Indonesia akan mengalami betul-betul kemerdekaan. Hari ini kita terus berdoa supaya bangsa ini betul-betul mengalami kemerdekaan, baik dalam segala penjajahan apapun, dalam bentuk penjajahan apapun Bapak Ibu Saudara, termasuk penjajahan dalam dosa. Ya, tapi kita bangga memiliki Indonesia ini karena kita percaya Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Dan pulau-pulau ini yang ditulis dan dinubuatkan dalam firman Tuhan juga, salah satunya Indonesia ini juga dinubuatkan menjadi bangsa yang besar, di mana nama Tuhan yang akan semakin dimuliakan melalui umatnya, melalui warga negara Indonesia. Ya, kita terus berdoa supaya Indonesia ini mengalami banyak pertolongan, banyak mujizat, bahkan Tuhan menyatakan anugerah demi anugerah atas bangsa ini. Sehingga banyak juga jiwa dimenangkan Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, tetap bersemangat, tetap berdoa bagi bangsa ini supaya mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, saya tertarik dengan lagu syair lagu Indonesia Raya. Di situ dikatakan ya, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bapak Ibu Saudaraku, di situ ada kata-kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini yang digarisbawahi oleh pemerintah hari-hari ini, bagaimana seluruh warganya mengalami kesehatan jiwanya, mengalami kesehatan badannya juga. Ini cita-cita bangsa kita sampai hari ini Bapak Saudara. Namun kenyataan masih banyak orang-orang yang masih terganggu jiwanya, mereka yang hidupnya tidak semestinya, mereka yang tertekan oleh keadaan zaman ini, oleh tekanan ekonomi, tekanan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah lain sebagainya, belum pejabat-pejabat yang mengalami tekanan jiwa. Banyak sekali Bapak Saudaraku, banyak orang-orang di negeri ini yang masih belum mengalami kemerdekaan. Namun ketika saya membaca lirik dari lagu ini Bapak Saudara, ini menjadi motivasi untuk Indonesia ini terus maju. Ya, sehingga tema kali ini di tahun ini, di kemerdekaan yang ke-79 itu temanya Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini harapan. Nusantara itu cerminan dari bangsa ini. Berbeda-beda suku, agama, berbeda-beda latar belakang bahasa, dan juga segala-galanya banyak yang berbeda kulitnya juga. Namun bisa bersatu, ini satu anugerah yang Tuhan berikan atas Indonesia. Sehingga kita bangga Bapak Saudara, kita tidak lagi membeda-bedakan. Ya, kita bersyukur supaya Tuhan menyatakan jika bangsa ini memiliki satu tujuan untuk bisa kompak, bersatu dalam keanekaragaman. Tuhan pun juga ingin kita bersatu dengan Dia. Ya, kelak kita akan bersatu bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga setiap kali saya sampaikan di awal, saya selalu berkata sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Kita rindu, bahkan tidak hanya kita, Tuhan pun juga terlebih rindu.
kita bisa bersama-sama dengan dia. Inilah juga iman pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita yang tinggal di Indonesia, kita juga patut bersyukur. Kesatuan Indonesia ini juga harus kita jaga, kita bina, supaya kita bisa saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah keperbedaan ini, Bapak Saudara. Ya, beda pandangan, suami dan istri saja bisa beda, anak-anak dengan orang tua saja bisa beda. Pokoknya semua ini tidak ada yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang kembar pun tidak sama plek, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sekali lagi kita patut berbangga ya atas Indonesia ini. Dan dengan kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini, minggu ini, untuk kita membangun jiwa kita. Seringkali yang membuat kita letih lesu adalah jiwa kita. Jiwa itu apa, Bapak Saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang banyak sakit, orang banyak tertekan, stres, depresi, bahkan gila, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena penyakit jiwa ini. Faktor jiwa ini yang harus terus dijaga. Kesehatan jiwa ini harus senantiasa dijaga. Jiwa ini berhubungan dengan hal-hal yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanan jiwa itu adalah makanan rohani. Apa makanan kita sebagai orang percaya? Yaitu firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah makan firman Tuhan, maka jiwa kita ini akan cepat letih, akan mudah lapar, dan kalau sudah lapar bahaya, bisa makan apapun, bisa masuk inputnya itu bisa berbagai macam, dan kalau salah-salah bisa salah masuk, salah memakan, bahaya. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, dengan syair, lagu, lirik Indonesia Raya ini kita mau belajar membangun jiwa kita dan membangun badan kita yang masih Tuhan percayakan sebagai tubuh Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat bagaimana kita bisa tetap sehat, kuat, dan menjadi berkat selama kita ini hidup. Ya, kita tidak usah berbicara tentang bangsa yang besar Indonesia, karena Indonesia sudah sangat besar. Namun Tuhan ingin mulai dari diri kita, mulai dari setiap individu-individu yang sehat jiwanya, maka mereka akan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, baik jiwa dan badannya. Amin, Bapak Saudaraku. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-57, mari kita akan melihat, ini kisah tentang Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh, ya, diburu musuh tetapi ditolong Tuhan. Jika kita melihat peristiwanya, Bapak Saudaraku, Daud ini setiap hari selalu gelisah, betul ya, dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak tenang hidupnya. Ya, dia merasa kayak terancam terus, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa bayangkan kalau jadi Daud, dia selalu ingin mencari tempat yang aman. Ya, ketika dia mulai mau akan dibunuh, dia menghindar. Di sisi lain dia juga sebenarnya mau melawan juga bisa. Bahkan dalam kisahnya Daud bisa membunuh, tapi dia menjaga hatinya tidak sampai membunuh Saul. Ini perkara yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia bertahan untuk menjaga hati tetap benar di mata Tuhan, dia di mata orang-orangnya pada waktu itu. Beda dengan orang-orang sekarang, Mbak Saudaraku, mereka dikejar-kejar utang, mereka bisa lari ke sana sini, tapi tetap dikejar terus, Bapak Ibu Saudara. Tetap harus bayar, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dikejar utang itu beda. Tapi Bapak Saudaraku, kita akan melihat bagaimana sikap Daud, dia menghadapi masa-masa yang sukar itu. Dan ini berhubungan dengan jiwa loh, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya jiwanya yang terancam, namun jiwa daripada Saul pun dia mulai berpikir tidak irasional, tidak rasional, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin membunuh menantunya sendiri. Dia bahkan diingatkan ya oleh Tuhan, tapi dia masih memiliki kekerasan hati, jiwanya sudah mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar, keangkuhan hati, kekerasan hati, egonya, ya merasa dia sebagai mertuanya, sebagai raja yang dipilih pada waktu itu, dia bisa sewenang-wenang. Tidak boleh seperti itu.
Bapak Ibu Saudaraku, dari sini kita bisa melihat bagaimana jiwanya. Yang pertama, jiwanya Saul, dia mulai dibutakan oleh keangkuhan hati, kekerasan hati. Pokoknya Daud harus aku bunuh. Alasannya apa? Karena dia menjadi sainganku. Daud ya dalam pujian, dalam ketika peperangan Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Saul cuman beribu-ribu. Ya, dan rakyat mengagungkan Daud bukan Saul. Ini salah satu yang membuat Saul ini iri, sehingga dia bertindak untuk membunuh Daud. Kadang dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, manusia juga bisa melakukan hal-hal di luar rasio akalnya. Ketika dia merasa tertekan, dia merasa disaingi begitu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebenarnya juga mengajar kita. Kita ini juga tidak perlu membanding-bandingkan. Ya, orang dibanding-bandingkan itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri kalau dibanding-bandingkan itu ya juga tidak enak. Jujur ya Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Saudaraku, ketika Saul menghadapi masa-masa seperti itu, dia dibutakan oleh keangkuhan hati, kekerasan hatinya. Jiwanya mulai rusak. Dan hari-hari ini tidak sedikit juga, banyak. Ya, pejabat-pejabat yang mulai tidak menggunakan rasio hati jiwa yang benar. Mereka berani korupsi, mereka berani nepotisme, mereka melakukan banyak hal-hal pelanggaran. Bahkan tidak hanya pejabat, orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Mereka tahu kebenaran, namun mereka masih melawannya. Mereka masih berani melakukan tindakan melawan kebenaran. Ini sudah merusak jiwa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sekali lagi hari-hari ini, jika jiwa seseorang sudah tidak sehat lagi, karena dikuasai oleh keinginan hati, oleh hawa nafsu, oleh segala hal yang bisa merusak jiwa, orang sudah tidak peduli lagi, bahkan nyawa pun, kalau memang berani membunuh, pasti akan dibunuh. Ini betapa menyedihkannya. Belum sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika saya atau kita melihat kembali lagi waktu Kain dan Habel, ketika Tuhan memberkati persembahan si Habel, ya, si Kain sudah diingatkan oleh Tuhan, apakah kamu tidak senang jika melakukan yang baik? Namun karena kekerasan hati Kain, dia merasa iri hati, kok Tuhan mengasihi Habel lebih daripada aku. Persembahanku kok tidak dikenan oleh Tuhan. Padahal masalah dikenan atau tidak itu tidak terlalu mengganggu ya saudara. Ya sudah, itu kehendak Tuhan, begitulah. Ya memang seharusnya, tapi ketika itu Kain rasanya iri hati, kemudian niat jahat timbul, akhirnya membunuh adiknya sendiri. Padahal dunia kalau dipikir dalam kuasa mereka ya saudara, tidak ada saingan yang lagi. Ya di dunia ini cuma mereka berdua, Kain dan Habel ini, namun ada rasa iri hati sedikit bisa membunuh. Hati-hati Bapak Saudaraku, jiwa kita bisa rusak. Jiwa kita bisa terbelenggu oleh keinginan-keinginan, sehingga kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diterima. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, jika kita ingin sehat jiwa kita harus belajar bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan hati. Ketika Daud mengalami tekanan, dia harus lari ke sana, menghindar ke sana. Dia harus siap sedia setiap waktu. Ya, dikejar-kejar oleh Saul itu tidak enak loh Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang dilakukan oleh Daud? Mari kita akan melihat Mazmur pasal 57. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 kita akan baca. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Daud hanya bisa memuji-muji Tuhan. Ya, yang dilakukan oleh Daud adalah memuji menyembah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita tertekan, apa yang saudara lakukan? Kita teringat ketika Daud mengalami tekanan, dia bisanya memuji Tuhan, mengucap syukur.
dalam tekanan. Sehingga dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, ya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba seandainya Daud ini dia terus letih lesu. Dia mengalami terus tekanan dan akhirnya dia aduh capek ya wis lah aku nek misale mati ya mati wae. Jika Daud ini putus asa, berakhirlah hidupnya. Namun Daud tetap bergembira karena hati yang gembira adalah obat. Jadi jika jiwa kita mengalami tertekan, mengalami pergumulan yang berat Bapak Ibu Saudara, gunakan waktumu untuk memuji-muji Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan masih memberi kesempatan hidup sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kuncinya memuji-muji Tuhan. Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Ya, orang yang gembira hatinya itu selalu Ya, mengalami satu sukacita. Metabolisme tubuh kita ini menjadi tenang dan merasa nyaman, bahkan semangat begitu ketika hatinya gembira. Kalau orang sudah terkungkung dengan tekanan hidup, masalah hidup, baik sakit penyakit, masalah hutang piutang, masalah keluarga, ekonomi, dan lain-lain, terus semakin terpuruk, dibatek pikirannya, semakin susah, Bapak Ibu Saudara. Itu mengganggu metabolisme tubuh kita ini, menjadi lemah. Sehingga ketika kemarin pandemi, orang banyak yang mati bukan karena kurang vitamin, bukan karena tubuhnya yang sedang sakit, tapi karena jiwanya terganggu, jiwanya tertekan. Banyak orang yang lalu lalang, ambulan lalu lalang, orang menjadi takut. Di rumah sakit banyak yang mati, orang menjadi takut, temas, tambah khawatir, besok aku naik mati juga, piye. Akhirnya ikut mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak yang mengalami tekanan jiwa, bahkan gila juga ada, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita menghadapi segala pergumulan-pergumulan hidup ini? Bagaimana tubuh kita, jiwa kita bisa tetap sehat? Memuji Tuhan, menaikkan syukur seperti Daud. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ini ungkapan hati di tengah-tengah masa sukar. Daud memuliakan nama Tuhan. Saudara mau sehat, saudara tetap mau sehat jiwa, saudara tetap mau bergairah menghadapi kenyataan. Ya, memuji Tuhanlah. Ingatlah kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kita kekuatan. Ya, banyak puji-pujian, nyanyian-nyanyian yang membuat kita ini menjadi kuat. Ya, hati kita, jiwa kita terhibur, termasuk firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan kita yang kedua juga harus dijaga kesehatannya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan enak kalau tubuh kita ini lemah? Ya, firman Tuhan jelas, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita tidak boleh makan juga sembarangan, masuk sembarangan. Ya, kita harus semakin hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Apa yang masuk ke dalam ini kita harus jaga betul. Saya bersyukur selama ini, sampai hari ini, Tuhan berikan saya kekuatan dan kesehatan. Saya pernah sakit, bahkan sampai di rumah sakit 10 hari. Ya, saya pernah mengalami sakit memang tidak enak. Tapi semua ada hikmahnya. Dan saya harus sehat kembali. Karena kalau tidak sehat, saya tidak bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu Saudaraku, ya sehat badannya itu penting. Kita bisa memuji Tuhan dengan badan yang sehat. Itu luar biasa. Kita bisa melayani dengan badan yang sehat. Bekerja dengan badan yang sehat. Itu sungguh cita-cita semua orang. Oleh sebab itu jaga tubuhmu ini. Ya, dari pola makan kita, ya cara kita hidup, ya tidak harus kerjanya diporsir, ya kerja keras boleh tapi jangan terlalu keras,
Ini apa maksudnya Bapak Saudaraku? Ya, kerja boleh tapi jangan terlalu over begitu. Banyak orang-orang yang sudah dibutakan ya oleh pekerjaan sehingga lupa keluarga, lupa istri dan anak-anak, sehingga ada masalah karena sering ditinggal kerja. Belum nanti tubuhnya sakit. Banyak masalah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jaga. Kalau memang jamnya istirahat tubuh kita ini juga sudah ada rambu-rambunya. Sudah ada sinyalnya. Kalau dia harus istirahat, istirahatlah Bapak Ibu Saudara. Mata ini saudara, mungkin minum kopi bolehlah. Tapi kalau mata sudah ngantuk, sudah harus tidur-tidurlah Bapak Ibu Saudara. Jangan dipaksa. Kita harus merdeka. Merdeka bukan berarti kita menyalahgunakan tubuh kita ini untuk banyak hal memuaskan keinginan hati kita. Ingat tubuh kita ini juga terbatas Bapak Saudara. Kalau kita ingin benar-benar merdeka, kita harus bisa menguasai tubuh kita, termasuk keinginannya. Amin Bapak Saudara. Sehingga ketika kita bisa menguasai diri, buah roh penguasaan diri yang terakhir, itu kita akan terapkan dalam hidup kita. Menguasai diri kita. Jika kita benar-benar ingin sehat. Kuasai makan kita, bahkan kuasai apa yang keluar dari mulut kita, omongan kita, perkataan, ucapan kita, supaya bisa mengalami kemerdekaan. Mari kita sampaikan kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar damai sejahtera, yaitu kabar baik Injil Kristus Yesus yang menyelamatkan orang. Amin Bapak Saudara. Dan Injil ini akan memerdekakan setiap orang. Berita kabar baik tentang Yesus Kristus harus disampaikan karena ini adalah kabar yang memerdekakan setiap orang. Yaitu memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Karena Yesus sudah memerdekakan kita, kita harus menghidupi firman Tuhan setiap hari. Hidup di dalam kebenaran. Orang kepingin bahagia. Firman Tuhan berkata, Yesaya 32 ayat 17 mengatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya yakin semua orang itu kepingin bahagia. Dengan bahagia, tubuhnya akan menjadi sehat. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, tumbuh kebahagiaan. Jadi hidup benar itu menjadi kunci untuk kita merasakan kebahagiaan, kedamaian. Kita terus berdoa supaya bangsa ini tetap hidup di dalam kebenaran, khususnya seluruh pejabat tinggi, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara, pejabat, orang kuat semuanya negeri ini. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka hidup dalam kebenaran. Maka bangsa ini jika dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu, kebahagiaan itu yang ingin diraih akan Tuhan nyatakan. Ya, jelas karena firman Tuhan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, tidak hanya badan yang sehat, tidak hanya jiwa, tapi seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita harus senantiasa menjaganya supaya tetap berkenan di mata Tuhan. Sehingga kita ketika Tuhan datang menjemput kita selalu berkata, siap. Karena kita harus memang sehat. Karena kita memang harus sehat, jasmani dan rohani. Ini tujuan kita semua Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya selalu menyatakan, ya kita tetap harus menghormati perbedaan. Mungkin ada yang belum percaya dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tetap menghargai mereka, mengasihi mereka. Mereka yang menolak Yesus, kita terus doakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Perbedaan bukan hal penghalang kita untuk menerima kemerdekaan yang dari Tuhan. Perbedaan itu banyak, bahkan bagi kita sendiri, kalangan kita sendiri, banyak kita yang mengalami perbedaan. Oleh sebab itu, renungan hari ini mengajak kita, bagaimana kita bisa tetap sehat, tetap kuat. Kita harus sehat jiwa kita. Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita
harus selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita semakin jalani hari-hari ini dengan penuh optimis. Kita harus betul-betul mengalami kemerdekaan. Ya, walaupun kenyataan dihadapkan dengan banyak tekanan, namun percayalah Tuhan memberikan kita kemenangan. Ya, Tuhan memberikan kita jaminan untuk mengalami kemenangan. Dan jangan lupa yang kedua, kita harus menjaga tubuh kita. Bagaimana tetap sehat? Pola makan kita, pola hidup kita. Ya, kita harus betul-betul menjaga. Rawatlah tubuh ini. Bukan berarti kita mengasihi lebih dari segalanya. Karena ini tubuh adalah persembahan. Kita harus bertanggung jawab atas tubuh kita ini. Kita bisa melakukan banyak karena masih tinggal dalam tubuh yang sementara ini. Sampai Tuhan ubahkan tubuh kita yang sementara ini menjadi tubuh kemuliaan. Ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ini yang menjadi harapan kita. Terus berjuang. Hadapi kenyataan. Dengan kemenangan demi kemenangan. Karena jiwa kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan mengendalikan hidup kita. Dan tubuh kita otomatis akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang berkuasa atas firman-Nya yang kita percayai, yang kita hidupi. Sehingga firman Tuhan menjadi daging. Seperti Yesus, dialah firman yang telah menjadi manusia. Oleh sebab itu kita harus menghidupi firman. Sama seperti Yesus, Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Demikianlah Tuhan merindukan kita sebagai umat-Nya, tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus yang menghidupi firman Tuhan. Walaupun kita sampai hari ini masih terus berjuang, jangan putus asa, jangan putus harapan, karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita, membawa kita pada pengharapan itu. Karena Dia adalah pribadi Tuhan yang selalu ada bagi kita. Mari kita terus maju dalam Tuhan, tetap semangat, dan kita terus maju. Nusantara baru, Indonesia maju. Ya, harapan Indonesia mengalami satu perubahan. Demikian juga kita, setiap individu, orang-orang percaya mengalami pembaharuan, perubahan. Manusia batin kita setiap hari selalu baru, semakin mulia, semakin berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Dan kami merasa bangga dan bersyukur Engkau Tuhan taruh kami di Indonesia ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi kami semua, umat Tuhan yang ada di Indonesia. Bahkan semua orang di Indonesia, kami percaya Engkau mengasihi Tuhan. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah negeri kami, selamatkanlah Indonesia. Berkati para pejabat petinggi orang tua negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Indonesia boleh mengalami kemajuan, Indonesia boleh mengalami pembaharuan, Indonesia boleh dimenangkan dan diselamatkan. Tuhan tolong, Tuhan berkatilah bangsa kami. Berkati juga kami semua sebagai umat-Mu. Setiap individu orang-orang percaya. Bila kami semakin mengandalkan Engkau, hidup kami semakin memuliakan Engkau. Menjaga jiwa kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang akan menghidupkan kami. Tubuh kami, badan kami tetap sehat oleh karena firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah kami tetap terus bersemangat menghadapi tantangan zaman ini. Bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, doa kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi, Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.